Ya. Oke, saya buka dulu perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan kelas perbankan syariah, kelas K ya. Itu dengan saya kuliah pengantar manajemen. Jadi ini semester kedua ya semuanya ya. Kosmanya siapa nih ya? Lupa saya nih. Pak, saya Hah? Siapa kosmanya? Pak. Siapa? Saya aja nih siapa nih? Saya nggak tahu nih suaranya. Iya. Eki Fernandi, Pak. Iki, mana foto Anda? Nggak bisa tampil video Anda? Ya, jadi yang untuk pertemuan pertama ini kita memang harus pakai Zoom ya, Zoom meeting ya, karena saya butuh interaksi dengan Ananda semua. Kemarin saya udah masuk di kelas I dan J dan memang mereka minta request nanti selang-seling ya kuliahnya. Kalau satu SKS dua SKS ini kan 100 menit nih ya. Nah, jadi ada minta selang-seling nih. Nah, bisa jadi kita chat dulu di WA group, setelah itu baru kita pakai Zoom. Artinya itu kalau yang pakai Zoom ini memang membutuhkan tatap muka ya. Oke. Ya, sebelum saya menjelaskan ke silabus, seperti yang saya bahas kemarin, saya mau menampilkan dulu hasil survei kita yang kemarin ya. Kemarin saya ada melakukan survei. Nah, survei ini gunanya, ini yang ngisi baru 9 orang. Di kelas kita ada berapa orang? 12, berapa nih? Berapa, Iki? 17, Pak. 17. Pak. Jadi, saya yang tidak mengisi kuesioner, saya anggap tidak hadir pertemuan pertama ya. Jadi, tolong disampaikan ke teman-temannya yang belum mengisi kuesioner, agar segera mengisi kuesioner ini ya. Oke, baiklah, saya akan jelaskan sedikit dulu mengenai kuesioner. Semuanya bisa lihat ininya, slide screen saya. Bisa ya? Saya perbesar. Oke. Nah, di sini di share screen ini saya sudah memasukkan data kemarin. Jadi saya memang sebelum mulai kuliah saya suka dulu berdiskusi dengan mahasiswa. Saya akan bertanya mengenai segala kendala. Ini baru 9 orang. Masih ada 8 orang lagi yang belum menginput data. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi saya tunggu ya sampai hari ini. Bagi yang tidak mengisi kuesioner saya anggap tidak hadir di pertemuan pertama ya. Oke, di sini bisa dilihat ya. Ini mayoritas nih perempuan ya. Ada 7 ya dan laki-laki 2. Oke, alamat saya lihat nih alamatnya bervariasi ya. Yang dari Bukit Tinggi, ya banyak dari luar juga ya. Oke, kampung halaman, Ketua Baru, pulau, macam-macam. Nah, umur ya, di sini saya juga penting melihat umur karena saya mau tahu persebarannya berapa umurnya ya. Oke, hobi, ya ini penting sekali ya. Saya mau lihat hobinya seperti apa. Oke, nah Instagramnya nanti saya akan masukkan ketik di grup Instagram saya. Silahkan Anda follow nanti. Karena ada beberapa materi kita menggunakan ya media sosial ya sebagai implementasi ya dari perkuliahan online. Nah, ini yang paling penting ya. Kendala dalam perkuliahan ya. Ini ya jaringan lelet, tak bisa tatap muka. Nah, ini mayoritas masalahnya seperti ini. Masalah yang pertama itu pasti jaringan dulu. Setelah itu baru kuota ya. Karena kuliah dengan Zoom memang sangat menghabiskan kuota ya. Bahkan ada yang bilang berulang kali ngisi pulsa gitu ya. Itu Anda juga harus cerdas nanti memilih paket internet Anda. Ya, pakai internet terus hati-hati ya. Jadi pilihlah pakai internet yang murah. Nah, kalau misalnya Anda tinggal di kota, saya sarankan pakai Tri ya. Tri itu paketnya sangat murah. Ya. Artinya itu ambil paket yang 117.000 dalam 1 bulan, itu dapat 117 giga. Ya, nanti untuk perkuliahan online itu sangat-sangat bebas, sangat mudah lah. Perangkat semuanya handphone. Nah, ini jadi kenapa saya menanyakan? Karena kalau misalnya Anda menggunakan handphone, berarti Anda tidak akan begitu maksimal dengan menggunakan Zoom, ya. Nggak apa-apa. Nah, terus ini kinerja perangkat, mayoritas perangkatnya kurang bagus. Nah, kenapa Lia jawabnya mana nih? Kurang bagus atau baik nih?
Lia Febisari. Nah, perangkat Anda gimana? Yang baik atau yang kurang? Kemarin. Belum saya isi, Pak. Belum ngisi Anda lagi. Walah, cepat isi ya. Belum, Pak. Nanti Anda enggak terhitung absen bagi saya ya. Oke, lanjut ya. Sinyal. Nah, Iya, di sini Pak. sinyal bagus ya. Kurang ya. Jadi ini sangat penting sekali ya. Nah, dan kedepannya Anda sebagai mahasiswa harus terbiasa dengan penggunaan Google Form seperti ini ya. Tidak bisa ya. Karena ini salah satu perangkat teknologi dan nanti saya juga akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara membuat aplikasi Google Form ini sangat penting nanti untuk bekerja. Di sini mayoritas ya lebih suka Zoom ya. Kemarin di kelas I itu malah suka Google Meeting ya. Nanti ini bervariasi lah. Oke, selanjutnya ini menarik juga. Saya ingin tahu nih kenapa Anda kuliah di IAIN Bukit Tinggi. Karena dari MTSN, wah ini bagus sekali ya. Dari MTSN ingin masuk IAIN, ini bagus linear ya. Ini juga ya, bagus-bagus nih. Ingin mendapatkan ilmu lebih, macam-macam ya. Nanti saya share nih. Kampusnya dekat ya, iyalah ya. Biayanya rendah juga ya. Oke, di sini udah terus selanjutnya. Alasan memilih perbankan syariah. Nah, ini macam-macam nih. Ingin kerja di bank syariah. Cukup banyak. Ini memang perbankan syariah itu adalah program studi yang paling ramai di Fakultas Ekonomi ya. FEB IAIN gitu. Karena memang peluangnya bagus ya. Berarti Anda telah mengambil program studi yang tepat ya. Nah, ingin jadi entrepreneur juga bisa ya. Nah. Oke, selanjutnya. Nah, ini kenapa kita ada berapa? Ada 17 ya. Karena dalam kuliah pengantar manajemen, itu kita pasti ada tugas. Di dalam ilmu pengantar manajemen, Anda akan diminta untuk bisa mengelola organisasi, mengelola tim ya, bisa bekerja sama dalam tim. Makanya dalam setiap saya memberikan perkuliahan, saya selalu memberikan kepada mahasiswa itu tugas berkelompok ya. Nah, ini makanya ini pertanyaan ini muncul nih. Saya minta 4 orang aja. Karena saya akan bikin 4 kelompok ya. Nah, yang mahasiswa yang paling rajin dan yang pintar ini saya minta. Kenapa? Karena ini sangat penting nanti untuk membuat tugas. Mahasiswa yang paling rajin dan pintar itu dia tidak boleh ngumpul dalam satu kelompok. Dia harus dipisah semuanya ya. Karena dia akan menjadi senter ya. Menjadi pusat dari kelompok tersebut. Dan saya juga salah satu metode untuk mengevaluasi apakah semua mahasiswa sudah bagus pemahamannya itu melalui mahasiswa ini. Nah, mahasiswa ini nanti akan saya minta jadi wakil ketua ya, wakil ketua di kelompoknya tersebut ya. Sedangkan yang nomor 2 saya minta mahasiswa yang paling bagus kepemimpinannya ini akan jadi ketua kelompok ya. Nanti tugasnya dibagi. Ya, yang ketua kelompok ini dia Nah, ketua kelompok ini dia bertugas nanti mengelola tim. Mengelola tim, ya. Dia akan mengelola tim. Sedangkan yang bagaimana dia membuat diskusi kelompok. Dan karena setelah ini nanti Anda akan ada diskusi kelompok. Nah, bisa gunakan WA juga ya. Kalau berempat saya rasa itu bisa video call gitu ya. Bisa VC ya, video call pakai WA gitu ya. Bisa lebih gampang. Nah, nanti saya akan minta progresnya nih dari setiap kelompok itu siapa yang aktif dan siapa yang nggak aktif. Keaktifan itu juga akan mempengaruhi nilai akhir nanti ya. Jadi memang dalam kuliah pengantar manajemen ini Anda diminta untuk nantinya bisa menjadi seorang manajer. Nah, di masa kuliah ini yang pertama Anda harus kelola itu adalah teman-teman Anda, tim Anda ya. Oke, di sini saya langsung saja, saya nggak lama-lama. Kita akan bentuk kelompok 1. Lia bisa tolong tulis ya. Ada kertas dan pena, nanti tolong ditulis. Ya, Pak. Ya, saya akan tunjuk nih, jadi yang wakil kelompok pertama itu wakilnya siapa yang paling sering muncul namanya nih? Oke. Ya, Lia, Anda jadi wakil dari kelompok pertama ya. Wakil ini dia nanti akan lebih banyak mengurus masalah tugas atau masalah teori-teori nanti. Anda mau ketuanya siapa? Baik, Pak. Ketua kelompoknya siapa maunya?
Ini ada banyak pilihan, ada Zulfahmi, ada Idrinal, Eki, Zulfahmi, Abrar, Eki lagi, banyak Eki ya. Nah, Anda terserah Anda maunya ketua kelompok Anda siapa. Nggak mesti yang nama di sini. Orang yang bisa Anda percaya nanti bisa mengelola tim Anda. Anda harus cari yang paling cocok dengan Anda. Siapa ya, Pak? Hmm, Eki. Selama ini yang paling dekat dengan siapa Anda yang Anda percaya? Ini kan udah masuk Ada semester. Zulfahmi dekat, Pak Eki dekat juga. Ya, terserah Anda. Anda maunya siapa yang paling bagus nanti kira-kira. Karena nanti saya akan juga ada tugas ya. Ada tugas saya itu tidak ada tugas individu, tugasnya kelompok semua. Bahkan nanti UTS 2S juga berkelompok. Sama Eki aja lah, Pak. Oke, mana Eki? Bisa dibuka mic-nya? Ya, Pak. Eki mau satu kelompok sama Lia? Ya, Pak. Ya, kalau nak mau bilang nak mau ya. Jadi pembentukan kelompok ini harus suka sama suka. Jadi catat dulu Lia ya, ketua kelompok 1 itu Eki, wakilnya Lia. Sekarang kita masuk ke Baik, kelompok Pak. 2. Kelompok 2 yang sering namanya muncul itu adalah Novelin. Coba Novelin aktifkan dulu ininya, video ininya, mic-nya. Oke, Novelin, bisa dengar suara saya? Novelin? Ya, Pak. Oke. Anda wakil kelompok 2 ya. Anda maunya ketua kelompoknya siapa? Ada Zulfahmi, ada Idrinal. Perempuan boleh, Pak? Boleh, bebas, terserah. Ini kan hanya rekomendasi nih. Yang nomor 2 ini kan rekomendasi nih yang bagus jadi ketua gitu. Nadia Syuhada saja, Pak. Siapa? Nadia, Pak. Nadia. Nadia, Pak. Munadia, Pak. Ya, Munadia tolong Munadia Syuhada. Munadia tolong dihidupkan mic-nya. Pak. Munadia setuju? Mau? Pak. Mau. Mau. Oke, silakan catat Lia, kelompok 2. Ketuanya Munadia, wakilnya Novelin ya. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang paling sering masuk di sini ada Novelin udah, ada dia udah, siapa lagi nih? Munadia, dia. Raisa Nur Azizah ada? Coba dibuka di mic-nya dulu. Raisa Nur Azizah ya. Raisa, Ya, Pak. wakil kelompok 3. Oke. Oke, Raisa. Ya, Pak. Oke, Anda maunya ketuanya siapa? Siapa kira-kira mau Raisa? Ini ada macam-macam nih. Ada Zulfahmi, ada Eki udah tadi ya. Ada Abrar, ada Eko. Silakan. Raisa. Mau siapa Raisa? Abrar, Pak. Hah? Abrar. Oke, Abrar tolong diaktifkan. Ada hadir Abrar? Abrar mau jadi ketua kelompok 3 Abrar? Mau satu kelompok dengan ini, dengan Raisa? Oke, coba dicatat Lia, kelompok 3, ketuanya Abrar, wakilnya Baik, Pak. Raisa. Selanjutnya untuk kelompok 4, wakilnya siapa lagi yang sering? Lia udah, Raisa udah, Munadia udah, Philip udah, Baby. Dia Eki, Sucita, Kivana, ini banyak sekali ya. Anissa, Mona, Idrinal.
Lia udah tadi ya. Lia udah. Siapa lagi nih yang bagusnya berikutnya nih? Lia udah, Raisa udah, Novelin udah, Lia udah, Munadia udah, Lia udah, Indah. Kifana bisa dihidupkan mic-nya Kifana? Ya, Pak. Oke, Kifana maunya siapa yang jadi ketua kelompoknya? Ini kelompok 4. Oke, Kifana, ini ada pilihannya. Ada tadi siapa aja Lia, ketua kelompok 1, 2, 3? Eki Fanandi, Pak. Terus? Eki Fanandi, Munadia Syuhada, Malik Akbar. Oke, berarti nih masih ada Zulfahmi, masih ada Edrinal. Ya. Zulfahmi, Pak. Oke, Zulfahmi. Silakan dicatat Lia. Oke. Baik, Pak. Jadi di dalam sebuah kelompok itu saya terdiri dari 4 atau 5 ya, 4 kelompok atau 5 kelompok. Jadi yang paling penting itu adalah saya menentukan yang pertama itu yang jadi wakil ya. Karena jadi wakil ini kenapa saya minta yang paling rajin? Karena nanti yang paling rajin ini kan teman-teman Anda ini kan cepat dalam memahami materi. Jadi saya akan kepada wakil ini saya akan mengevaluasi nanti sejauh mana pemahaman materi di kelompok. Misalnya kayak wakil kelompok pertama Lia itu, saya akan melihat itu sejauh mana pemahaman dia. Ya, nanti dia juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pemahaman ini kepada teman-teman yang lain. Sedangkan untuk ketua, itu nanti kalau misalnya untuk membentuk tugas, kalau mengerjakan tugas dan segala macam, itu nanti akan ada diskusi satu kelompok. Nah, ketua itu nanti yang akan saya minta bagaimana dia mengelola timnya ya. Jadi saya tidak ingin nanti istilahnya itu di dalam tim itu yang kerja itu hanya ketua saja atau wakilnya saja. Biasanya dalam satu kelompok itu kan biasanya di mana-mana kan dalam kelompok itu yang kerja kan satu orang aja. Yang lain nebeng nama kan. Nah, nanti saya akan lebih cenderung evaluasi ya, akan saya berikan evaluasi. Nanti untuk anggota kedua dan ketiga itu saya serahkan sepenuhnya kepada ketua dan wakil ketua untuk memilih. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, saya nanya nih. Untuk yang paling rajin nih, untuk wakil ketua, itu udah tersebar cukup bagus ya. Saya nggak mau orang yang rajin, yang pintar ngumpul dalam satu kelompok. Saya nggak suka itu. Ini sering kejadian seperti ini ya, yang pintar ngumpul satu kelompok semuanya nilainya tinggi-tinggi, sedangkan kelompok lain itu nggak begitu bagus performancenya. Jadi ini sangat penting sekali. Nanti Anda juga seperti itu. Ketika Anda jadi manajer, jadi pimpinan dalam sebuah perusahaan, Anda harus pandai membagi porsi tim-tim yang Anda bentuk. Ya, ini pembelajarannya sangat besar sekali. Makanya ketua kelompok dia tugasnya berbeda. Kalau wakilnya itu tugasnya nanti lebih cenderung mereka mungkin lebih banyak membaca materi, ya, menguasai konsep teoritis dan juga memberikan tanggung jawab, memberikan ilmu itu kepada anggota tim. Sedangkan ketua kelompok ini tugasnya memang lebih banyak mengatur dan mengelola aktivitas kelompok, ya. Jadi nggak satu orang gitu. Jadi jangan yang satu orang yang pintar tuh yang ngurus semuanya, nggak bisa ya. Jadi ada fokusnya. Nanti anggota ketiga dan keempat nanti juga mempunyai peran ya. Misalnya terserah nanti apa yang mau Anda lakukan. Misalnya yang anggota yang ketiga keempat tugasnya misalnya membuat ini, membuat itu terserah didiskusikan nanti. Oke, semuanya mengenai anggota kelompok ada yang mau ditanyakan? Ya. Mona Despira, ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Oke. Nah, ini udah hadir 18. Nah, 18 ya. Waduh, termasuk saya ini alhamdulillah ini lengkap nih ya. Jadi berikutnya saya mau menjelaskan mengenai sebelum, kalau tidak ada silahkan bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ke silabus dulu. Atau lanjut dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan diketik. Atau mau di sela aja langsung nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini ya, ke dalam silabus ya. Nah, pengantar manajemen. Oke.
Ya, dengan saya aturan kuliah itu sangat asik ya. Yang pertama kita saling menghargai. Ya harus gitu. Saya juga sangat menghargai Anda karena ya perkuliahan ini tidak akan ada kalau tidak ada mahasiswa ya. Yang kedua ya fun ya. Kuliah itu harus menyenangkan. Kalau kuliah itu penuh ketertekanan, itu ilmu nggak akan masuk gitu ya. Jadi santai aja kuliahnya, asik ya. Kalau misalnya nanti ada tugas, ada materi yang nggak begitu paham, Anda bisa negosiasi dengan saya, Pak, itu tugasnya berat betul, kurangi dikit. Oke, seperti apa kurangnya? Nanti saya bisa kita diskusikan. Yang jelas setiap permasalahan perkuliahan, tolong sharing sama saya langsung nggak apa-apa. Anda bisa sharing di grup WA kita satu kelas, atau Anda boleh langsung WA saya. Kalau misalnya ada sesuatu yang Anda segan untuk menyampaikannya di grup kelas, Anda bisa langsung WA saya ya. Nah, yang ketiga ini kerjasama ya, cooperation ya. Jadi ya, saya nggak bisa apa-apa tanpa Anda gitu ya. Nggak mungkin dong saya ngajar sendiri aja gitu kan. Butuh Anda, dan saya juga belajar banyak dari mahasiswa saya. Selama ini ya saya banyak belajar dari mahasiswa saya, karena mahasiswa saya walaupun Anda semuanya masih muda-muda ya, masih muda-muda, tetapi Anda juga mempunyai pengalaman yang berbeda dengan saya. Nanti saya juga akan banyak belajar banyak terhadap Anda ya. Oke, berikutnya ini masalah penilaian ini sangat cukup penting juga ya. Ini saya mengambil komposisi nilai ini berdasarkan peraturan kementerian ya, di mana itu ada 3 poin penilaian, ada mengenai sikap, keahlian, dan pengetahuan. Nah, di sini absen itu akan saya nilai ya. Nah, saya punya absen sendiri ya. Terus ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini tugasnya membaca artikel. Saya mau nanya nih, Anda mau saya kasih artikel untuk Anda baca atau video saja untuk ditonton? Artikelnya aja, Pak. Ya, kalau artikel membaca, kalau video tinggal nonton. Video, Pak. Oke, video. Oke. Ya, mayoritas mahasiswa minta video juga ya. Kalau artikel sakit kepala, berasap kepala ya. Ya, kita memang sekarang dalam pembelajaran itu kita cari yang metode yang efektif saja ya, yang paling cepat ya. Nah, kalau yang mau yang artikel nanti saya bisa berikan yang lebih ya, tapi secara umum nanti saya akan berikan video. Jadi tugas mandiri ini pemahaman ya. Jadi Anda diberikan video-video mengenai nanti, atau bisa jadi nanti ada artikelnya, saya jadikan video juga ya. Jadi saya narasikan nanti. Terus yang kedua, tugas terstruktur ini tugas kasus. Kita ada sekitar 14 kali pertemuan, 1 UTS, 1 UAS. Nah, nanti dari 14 kali pertemuan ini bisa jadi saya memberikan kasus ya. Bisa jadi ada 4 atau berapa gitu ya. Nanti saya tentukan. Nah, ini nanti dipresentasikan. Ya, nanti dipresentasikan. Oke, nah yang paling penting ini yang tugas project ya. Tugas project ini nanti ya kita kita mahasiswa ekonomi ya. Ya, ekonomi Islam ya. Itu lapangan kita, labor kita itu adalah masyarakat, perusahaan, organisasi. Jadi nanti saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk melakukan observasi, penilaian mengenai manajemen di sebuah perusahaan atau organisasi. Itu Anda yang memilih, bebas. Anda mau memilih apakah itu kafe, Anda mau memilih apakah itu institusi pemerintahan, atau apapun. Tapi saya lebih suka Anda memilih organisasinya itu betul-betul yang paling mudah Anda ambil data. Misalnya Anda punya tante ya, punya om yang punya usaha cuci mobil, itu aja ambil. Atau misalnya papanya, mamanya kerja di mana, atau kerja orang tua Anda, itu aja yang Anda jadikan sebagai alat untuk mengambil datanya mengenai manajemen ya, bagaimana tata kelola pengelolaan organisasi di dunia nyata gitu. Nanti kita bisa diskusikan lewat lewat WA group. Nah, dan nilainya cukup tinggi ya, 40%. Nah, karena nanti ada beberapa analisa. Terus yang berikut kuis. Nah, ini waktu udah hampir habis, katanya 10 menit lagi ya. Nah, untuk kuis itu saya akan memberikan kuis setiap pertemuan di awal. Misalnya minggu depan kita kuliah nih, pertemuan kedua, itu 5-10 menit pertama itu akan ada kuis. Tapi materinya sudah saya kasih ya. Jadi Anda baca dulu materi saya, baru saya lakukan kuis. Jadi saya nggak ngajar dulu. Kenapa kuis itu di awal? Saya ingin melihat Anda ada baca materi atau tidak. Ya, dan kuis ini sifatnya individu. Nilainya 10%. Terus UTS dan UAS ya ini juga nggak begitu tinggi ya. Karena nanti UTS dan UAS itu nanti kasus. Saya akan memberikan kasus.
yang nggak cukup bagus lah ya, cukup kompleks. Nanti saya minta setiap kelompok itu membahas kasus tersebut. Jadi kemarin kelompok lain, ada kelompok yang kelas kemarin tanya apakah ambil artikel Pak? Enggak gitu. Saya nggak minta Anda buat artikel. Yang saya minta itu Anda melakukan analisa. Jadi nanti saya berikan kasus, terus saya berikan pertanyaan 5 poin. Nanti Anda menjelaskan 4 poin tersebut atau 5 poin tersebut. Nanti akan saya berikan juga tutorialnya bagaimana untuk menulis ini ya, bagaimana untuk membuat artikel tersebut. Nah, dan nanti bisa jadi di akhir pertemuan, kalau misalnya ada permintaan tambahan nilai juga boleh, nggak masalah. Atau remedial juga nggak masalah ya. Bagi saya itu fleksibel saja. Kalau misalnya ada nilainya tergantung-gantung ya, Pak nilai saya tergantung, boleh Pak, boleh perbaiki, boleh. Jadi nanti saya usahakan 1 bulan atau 2 bulan sebelum nilai terakhir di input, saya akan kasih nilainya jauh-jauh hari kepada Anda. Ya, jadi sejauh-jauh hari Anda bisa dapat nilai Anda, langsung perbaiki. Dan perbaikan ini bebas ya. Misalnya dapat nilai D, mau perbaiki ke C atau ke B, ke A boleh. Misalnya nilainya B, mau jadi A, boleh, bisa. Ya, jadi terserah Anda. Tapi kalau Anda sudah puas dengan nilai B, ya udah, saya juga nggak bisa maksa ya. Kan banyak juga nanya nih Pak, perbaikan Pak nilai D nih Pak, nggak lulus ya. Mau perbaikan berapa C? Kalau nggak, saya nggak cuma C. Nilai B bisa jadikan A. Tapi nanti kita bisa diskusikan seperti apa. Kita lihat dulu ya, misalnya nilai Anda B, Anda kurangnya di mana? Di komponen mana nih kurangnya? Dan terus Anda mau nambahnya gimana gitu, nanti kita diskusikan. Jadi ini sangat fleksibel sekali ya. Jadi saya pokoknya jangan khawatir ya masalah nilai. Karena dulu mahasiswa saya satu kelas banyak dapat nilai A, satu kelas full dapat nilai A. Bukan saya pelit ya, bukan saya murah juga enggak, bukan saya nggak pemurah juga. Bagi saya yang penting kalau Anda mencapai standarnya, indikatornya tercapai, saya kasih, itu hak Anda. Dan itu yang dapat nilai A satu kelas itu, bahkan ada yang nilainya dari D, nilainya D nih gitu. Itu dicek, ini kurangnya, diperbaiki satu-satu dan akhirnya bisa dapat nilai A. Ya. Nah, ini untuk masalah nilai ya. Berikutnya sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu masalah nilai? Semangat ya. 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 Lia? Bisa, mana Lia? Lia bisa dapat satu kelas, bisa dapat nilai A ya? Iya Pak. Oh, bisa dong, semangat dong, masih muda ya. Jadi Semangat. yang penting rajin ya. Bagi saya itu yang penting rajin ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Nah, jadi berikutnya kita akan membahas mengenai silabus ya. Jadi kita ada 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama saat ini saya nggak akan bahas materi ya. Santai dulu lah gitu ya. Santai dulu lah. Pertemuan pertama masa langsung serius ya. Itu penjelasan mengenai silabus ya. Dan kita udah bagi kelompok tadi. Nah, tugas kelompok mungkin nanti menyusul. Siap-siap saja saya berikan. Dan RPS juga akan menyusul ya. Terus berikutnya ini ya, pertemuan kedua kita akan membahas mengenai pengantar manajemen dulu ya, mengenai manajemen dan organisasi. Terus apa kendala dan tantangan manajer ya. Nanti ini saya share di grup ya materi ini. Terus yang pertemuan ketiga kita membahas mengenai isu manajemen terintegrasi. Jadi seorang manajer itu dia kerjaannya banyak dan itu saling berhubungan satu sama lain. Itu yang kita sebut dengan terintegrasi ya. Sanggup mengerjakan banyak pekerjaan yang berbeda-beda dan bisa menyatukannya. Oke, yang berikutnya pertemuan keempat masih mengenai isu manajemen terintegrasi, itu mengenai tata kelola dan etika. Nah, kalau yang tadi integrasi yang pertama mengenai mengelola lingkungan dan perubahannya. Jadi seorang manajer itu kita harus bisa membuat perubahan di dalam organisasi kita ya. Nah, kalau yang keempat ini, pertemuan keempat kita membahas mengenai tanggung jawab dan etika. Jadi kalau menjadi manajer nanti jadi pimpinan, kita nggak bisa seenak hati kita saja. Ya, ada etikanya, ada aturannya. Dan itu guna Anda kuliah ya. Di kuliah kan ribet sekali ya, ngurus ini ribet, ngurus itu ribet ya. Di sana Anda belajar gitu. Oh, gini ya prosesnya. Oh, gini ya etika segala macam ya gitu. Terus pertemuan kelima kita akan membahas fungsi perencanaan. Jadi manajemen itu fungsinya ada 4 aja. Yang pertama perencanaan. Kita bikin rencana dulu sebelum kerja. Yang kedua pengorganisasian.
Setelah rencananya selesai, kita bagi-bagi kelompoknya, bagi-bagi tanggung jawabnya kepada setiap orang. Yang keempat itu kepemimpinan, ya, gimana kita memimpin setiap orang supaya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan yang terakhir itu adalah pengendalian. Ya, setelah orang selesai mengerjakan pekerjaannya, lalu kita lihat, ya, kita awasi udah bagus nggak. Jadi manajer itu kerjanya apa? Nggak ada. Ya. Jadi manajer itu kerja apa? Nggak ada gitu. Kerjaan manajer itu cuma satu aja, memastikan pekerjaan orang lain selesai. Dah itu aja kerjaannya. Kerjaan manajer itu nggak ada, saudara. Ya, karena dia di posisi leadership roles ya, kepemimpinan. Dia punya bawahan, nanti bawahannya mengerjakan pekerjaan. Nah itu dia ya. Jadi Anda harus bisa memimpin ya, mengelola ya. Lanjut lagi ya. Ini waktu saya tinggal berapa nih? Tinggal 3 menit lagi ya. Setelah perencanaan kita membuat rencana dan keputusan. Terus yang pertemuan ke-6 kita membahas mengenai ini yang paling penting, ini mungkin akan menjadi project kita ya, mengenai manajemen strategi. Nanti Anda akan melakukan analisis internal dan eksternal dari organisasi yang Anda pilih. Bebas organisasinya. Tapi nanti saya lihat-lihat dulu ya, organisasinya bagus nggak untuk diobservasi gitu. Jadi nanti Anda boleh mengajukan 1 atau 3 organisasi, nanti saya akan diskusikan dengan masing-masing kelompok ya. Nanti kita pilih organisasi yang paling bagus ya. Karena ada juga organisasi yang nggak bisa susah untuk diobservasi gitu. Contoh kayak misalnya pedagang kaki lima itu agak susah ya, karena organisasinya nggak begitu kompleks ya. Kalau bisa yang sebuah organisasi yang terdiri dari minimal 5 orang gitu. Oke, terus yang pertemuan ke-7 kita ngebahas mengenai pengorganisasian ya. Gimana kita mendesain organisasi, menyesuaikan desainnya. Ini desain organisasi ini tergantung tujuan dari organisasi kita. Ya, gimana bentuk organisasi kita, apa tujuannya, nanti desainnya juga beda. Terus yang kedua, ya, pertemuan ke-9 itu organisasi itu mengenai MSDM, bagaimana mengelola sumber daya manusia dan mengelola tim. Makanya Anda harus bikin kelompok, saudara. Ya, satu kelompok berapa orang tuh? Nah, sama-sama kita kelola kelompok kita ini. Ya, memang harus gitu. Ya. Terus pertemuan ke-10 kita belajar mengenai kepemimpinan, memimpin ya. Nah, jadi bagaimana kita memahami perilaku individu dan komunikasi. Nanti ketika bikin kelompok itu pasti ada konflik. Si ini nggak mau kerja pak, si ini nggak bisa dihubungi, ya, ada masalah tuh. Gimana cara komunikasinya? Nanti langsung praktek nih, ini tugas kelompok ini langsung praktek ini ya, ilmu manajemen ini. Terus pertemuan kedua, ke-11 yang kepemimpinan bagian kedua itu kita memotivasi karyawan. Sama kayak saya tadi kan, bisa kan dapat nilai A saya bilang kan? Iya kan bisa kan? Bisa dong, itu kan motivasi, itu hak Anda. Hak Anda itu nilai A tuh. Jangan mau nilai B aja udah cukup, jangan dong gitu, nilai A lah gitu ya. Nah itu bagaimana motivasi. Nah sama kayak Anda tadi besok berkelompok, kenapa nggak aktif, kenapa nggak mau ikut, ayo dong gitu kan. Jadi harus bisa motivasi ya. Terus yang berikutnya ada pengendalian ya, bagaimana kita mengendalikan kegiatan ya, operasional ya. Terus pertemuan ke-13 ya, mengolah perusahaan. Pertemuan 14-15 kita presentasi nanti ya. Jadi ini project Anda itu akan Anda presentasikan. Ya udah selesai ya. Nah jadi tidak banyak-banyak ya, asik ini. Pengantar manajemen ini kuliah gampang nih gitu kan. Anda tinggal setiap hari Anda udah mengelola ya. Oke, karena waktu udah hampir habis, saya izin tutup. Kita lanjut di WA Group aja, gimana? Oke, Lia? Oke, ya, saya tutup ya. Oke, saya tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.